Saya waktu itu udah pernah ngomong, atau teologinya tuh kalau kita mau beribadah, kita harus membersihkan badan dulu. Sebetulnya kan begitu ya. Nah, jadi loginya cuma di situ. Jadi kita kalau mau nyembah Sang Pencipta, kita harus bersih badan kita semua gitu. Tapi kalau kalau lain agama kan enggak. Ini maaf nih, bukannya saya mau ngomongin enggak ya. Iya. Ya kadang-kadang kan seumpamanya gini, saya kan orang Kristen ya. Kita masuk ke tempat ibadah, sepatu masuk kan gitu loh. Itu sepatu kan bekas gijek apa kita nggak tahu loh. Nama saya Agunato. Saya bersahadat tahun 2023. Itu bulan apa ya kok? Kira-kira bulan apa ya? September kalau nggak salah. September ya. September. Oh gitu ya. Mula apa namanya dulu sebelum mengucap syahadat beragamanya apa kok? Oh, saya Kristen. Oh Kristen apa kok? Kristen ya. Saya waktu itu kerja di Yayasan Kristen ada 15 tahun. Jadi saya beragama Kristen, saya juga menekunin Alkitab waktu itu. Oh. Sampai saya hafal Alkitab semuanya. Oh gitu kok. Pengurus gereja atau bagaimana? Saya waktu itu kerja di sana, bukan pengurus gereja. Apa tuh? Jadi gereja itu punya yayasan. Oh yayasan. Yayasan itu dia ada food court, ya ada penyewaan gedung buat meeting, buat pernikahan, kayak begitu. Saya jadi kerja situ di mana PT CBN dulu. Daerah Jakarta tuh? Jakarta di Kuningan, di HR Rasuna Said. Oh seperti di gedung Menara Kuningan. Nah waktu itu di situ sebagai apa kok? Pengurus saya yayasan? Sebagai apa ya? Yang mengurusin food court-nya waktu itu. Food court-nya. Kita ada food court, ada 10 counter atau 12 counter waktu itu, lupa saya. Udah lama. Jadi saya waktu COVID itu saya udah ada umur juga ya. Jadi ya diberhentiin bukan diberhentiin ya, maksudnya kena pengurangan. Dipensiun. Kena pensiun. Kenapa? Dipensiunkan. Dipensiunkan karena ya keadaan COVID juga kan waktu itu. Jadi saya waktu itu terus saya pikir kok saya mentekunin itu kok begini ya, ini begini ya, saya begitu. Jadi akhirnya saya bersahadat di sini tahun 2023 bulan September kalau nggak salah. Waktu itu apa sih kok yang menjadi titik balik ingin mengenal lebih dalam Islam itu apa kok sampai akhirnya bersyahadat? Kayaknya panggilan aja ya. Kayaknya kita kayak dapat panggilan gitu ya. Jadi ya saya juga nggak sengaja waktu datang sini ya. Waktu itu saya di Pasar Baru. Di Pasar Baru mendadak kok bisa kemari gitu ya. Kemari tuh saya sama marbotnya saya bilang, "Pak, saya mau syahadat bisa nggak?" Terus waktu itu juga saya syahadat di sini. Ini habis syahadat saya di sini belajar diajarin kan Aba Taksa sampai selesai 3 bulan saya belajar sini Aba Taksa. Habis ini saya sekolah ke LBIK di Tanah Abang. Sampai sekarang saya masih sekolah. Masya Allah. Sebelumnya ada nggak sih kok masih zaman SMA atau SMP sempat ya istilahnya ingin tahu Islam? Apakah memang langsung ujuk-ujuk tahun 2003 ingin? Enggak juga ya waktu itu. Ada pengalaman? Saya seneng belajar kitab-kitab. Semuanya saya pelajari waktu itu kitab itu. Jadi saya background-nya orang tua saya juga Islam sebetulnya. Oh, background Islam orang tua. Jadi ibu saya itu Islam, ibu ya. Papa saya itu orang Chinese. Nah itu Konghucu agamanya. Waktu itu saya sekolah juga sempat itu sekolah Islam. Masuk ke Konghucu di Klenteng waktu sekolah ya masih sempat masuk situ gitu loh. Jadi banyak yang udah saya pelajarin gitu ya. Saya tekunin sampai sekarang ini saya tekuni ya. Insya Allah saya udah bisa bahasa Arab, bisa baca Al-Quran. Saya belajar di sini. Pertama dari ajaran Islam itu yang sudah dipelajarin kok, kan tadi kok bilang di awal bahwa sudah mempelajari beberapa agama ya. Apa yang menurut engkau lebih logis? Logisnya gini.
Kalau untuk logis begini ya, saya waktu itu udah pernah ngomong, atau untuk logisnya tuh kalau kita mau beribadah, kita harus membersihkan badan dulu. Oh. Sebetulnya kan begitu ya. Nah, jadi logisnya cuma di situ. Jadi kita kalau mau nyembah Sang Pencipta, kita harus bersih badan kita semua gitu. Tapi kalau lain agama kan enggak. Ini maaf nih, bukannya saya mau ngomongin enggak ya. Iya. Ya kadang-kadang kan seumpama gini, saya kan orang Kristen ya. Kita masuk ke tempat ibadah, sepatu masuk kan gitu loh. Itu sepatu kan bekas gijek apa kita nggak tahu loh. Nah itu aja yang kayak ini, sama apa ya? Saya lebih suka agama Islam gitu loh. Saya juga waktu itu sebelum masuk masih muda dulu juga sering-sering baca Al-Quran. Islam ya. Waktu aku masih kecil dulu juga sering ke Langgar gitu ya, orang tua ya kalau ke Langgar. Di lingkungan ya? Masih inget-inget gitu loh, masih inget gitu. Jadi ya saya putuskan, saya waktu itu umur berapa ya, 60 tahun saya baru 60 tahun. Islam 60 tahun. Saya bersahadat sama Pak Yusman. Terus saya belajar di sini sampai sekarang. Saya aktif, saya kalau saya menekunin agama ya saya tekun agama apa itu benar-benar saya tekunin gitu loh, sampai jangan sampai saya dibilang wah beragama KTP, jangan sampai gitu loh. Cuman itu aja kalau saya masuk bersahadat itu. Kalau anak sendiri dan istri bagaimana responnya? Istri saya insya Allah dari kecil Islam. Oh Islam. Oh. Istri saya ya dari kecil Islam. Anak saya juga Islam. Cuman waktu itu saya kan memang kerja di mana, di Yayasan Kristen ya, kita mau nggak mau ya gimana ya. Tapi waktu itu KTP saya ya, waktu itu KTP saya juga Islam, bukannya KTP. Jadi saya itu umur 17 itu KTP saya udah Islam, tapi saya tidak melakukan Islam. Gitu loh. Jadi saya kalau diajak teman, ayo kita ke Katolik, masuk sih Katolik dulu ya. Masih muda begitu saya senang, kemana ke Kelenteng, masuk saya ke Kelenteng gitu. Jadi saya pengen tahu gitu loh, apa gitu ya, agama itu apa ya gitu. Berarti KTP Islam ya? Islam. Tapi dari umur 19 sampai umur 60 pernah tidak menginjakan masjid? Pernah masuk ke masjid nggak? Dari umur 19 kan tadi Kelenteng pernah, ke gereja pernah. Jadi saya menginjak masuk ke masjid itu ya di sini nih pertama. Nggak pernah saya nginjak ke masjid. Dulu malah begini, kalau orang ada masih muda dulu ya, kalau orang udah Allahu Akbar kompak dia, waktu terus pernah ngomong begitu dulu. Iya pernah ngomong begitu gitu loh. Pernah guyonan gitu. Pernah guyonan sama temen-temen gitu, pernah itu kompak nih ya gitu loh. Kan lewat masjid kita kan jalan gitu ya. Nah itu masih muda lah, masih muda gitu. Jadi ya apa ya, sekarang saya dapat panggilan, dapat hidayah ya di Islam ini. Secara batin seperti apa kok? Kenapa? Secara batin. Setelah masuk Islam, mempelajari Islam, secara batin bagaimana? Saya lebih tenang ya. Jadi lebih tenang, lebih apa ya, kita bisa sama-sama keluarga juga ya. Waktu itu kan saya kan nggak bisa bersama-sama gitu ya. Sekarang saya bisa bersama-sama, saya bisa kalau sholat di rumah saya bisa jadi imam kan begitu ya sekarang ya gitu loh. Kalau dulu kan enggak, masing-masing dia sholat, saya enggak kan begitu ya. Gitu loh. Jadi saya ya banyak diajarin istri juga gitu. Istri saya kan emang dari PAUD ya dia dulu ya gitu. Maaf kok balik ke masa lalu, berarti nikah beda agama kok ya? Kenapa? Nikahnya beda agama saat itu ya? Dengan istri? Oh enggak. KTP saya Islam. Oh KTP Islam. Saya nikahnya di Kawang. Tapi saya nggak menjalani, tapi saya nggak bisa apa-apa. Sholat aja kagak bisa. Cuman waktu itu kan kita di KU kan dituntun kan, gitu. Berarti dari kecil Islam? Islam. Sampai sebelum remaja punya KTP Islam? Islam saya. Cuma tidak pernah menjalankan rutinitas ritual ibadah. Nginjek tahun 2023 ini masuk di masjid, cuman masjid sini. Pertama kali saya masuk di masjid. Itu pun nggak bisa apa-apa saya. Diajarin sama namanya Pak Onggo di sini ya. Diajari Pak Yusman. Jadi saya udah bisa ngerti dikit-dikit, langsung saya suruh sekolah. Tuh, sampai sekarang kan masih sekolah. Masih sekolah, oh gitu ya. Tanah Abang. Terus yang meyakinkan atau yang menuntut
yang menuntun engkau ini untuk belajar di usia tua untuk lebih mengenal Islam itu apa kok? Oh, saya sendiri. Soalnya waktu itu saya pernah baca ayat, jangan mati dulu sebelum kita muslim. Pernah baca ayat itu saya. Nah, muslim itu kan kita harus ngerti dong. Kalau nggak ngerti kan bukan muslim. Ya kan? Sekarang saya pernah tanya, aku punya temen sekolah itu Pak Haji, udah 3 kali naik haji waktu itu ya. Terus dia umurnya lebih tua pada saya. Bapak kelas berapa? Saya baru kelas dasar. Dia bilang itu, loh Bapak Haji belum bisa membaca Al-Quran, belum. Ya, saya juga bingung waktu itu ya. Bener loh, banyak loh Pak. Pak Haji, Bu Haja itu yang sekolah teman saya itu banyak di Tanah Abang. Berarti kalau engkau dari nikah tuh belum bisa baca Quran yang baru bisa ini aja setelah 2023. Masya Allah. 2023 tuh belum bisa Pak, belajar di sini. Saya tiap hari di atas nih, tiap hari belajar Iqra. Sekarang udah lancar kok? Sekarang udah lancar? Ya lumayan. Masya Allah. Lumayan lancar. Gitu. Sekarang lumayan lancar lah gitu. Tapi saat dari usia pernikahan kok awal nikah itu istri sempat memberi pelajaran ya? Enggak. Islam gitu? Enggak. Kadang-kadang dia bilang, ayo kita sholat ya. Enggak bisa, sholatnya sendiri. Saya bilang begitu ya, bener. Ya udah orang begitu. Cuek gitu orangnya saya gitu loh. Jadi terus saya pikir-pikir enggak tahu, saya udah buat pasal baru. Saya udah pensiun, udah kerja ya. Saya itu di pasar baru, tahu mendadak kemari saya. Bisa sampai kemari. Itu yang tadi cerita itu. Ya jadi, makanya saya bilang, itu panggilan lah gitu loh. Jadi istilahnya ya kaki ini dilangkahkan ke sini dari pasar baru jalan gitu. Langsung, itu hari juga saya sadar. Tapi sebelumnya belum pernah tahu Masjid Lause. Kenapa? Sebelumnya belum pernah tahu Masjid Lause. Sebelumnya? Belum. Sebelum 2023 belum pernah tahu Masjid Lause, belum? Belum. Lah, dari pasar baru sebenarnya mau kemana naik itu? Motor, ya. Naik motor. Maksudnya hanya jalan aja? Iya, apa? jalan. Terus saya bilang, gue lihat nih, itu kelenteng atau masjid ya? Gue tanya masjid, oh ya saya sadar sini aja. Itu langsung gitu spontanitas? Langsung itu hari juga sadar. Saya naik ke atas, bilang langsung sadar tuh, turun ke bawah sadar. Apa itu besoknya saya di sini terus belajar terus sampai bisa baru saya sekolah sekarang. Sampai sekarang masih sekolah? Masih. Di mana tadi kok LPIQ di Tanah Abang. Oh, Tanah Abang. Itu yang dipelajari modelnya kurikulum seperti kuliah atau bagaimana? Iya, seperti kuliah. Masya Jadi Allah. kita ada ulangan, ada nggak naik. Insya Allah saya naik terus dari dasar sampai sekarang udah tartil juga naik terus. Berarti itu setara D1, D3 atau S1? Setaranya? Enggak begitu ya. Enggak begitu. Pokoknya kita kalau udah lulus seperti kita belajar tajwid gitu ya. Kita udah lulus, kita dapat sertifikat dari situ, dari pemerintah. Itu pemerintah enggak bayar. Pemerintah punya. Jadi tiap hari kita masuk kayak orang kuliah gitu. Tempat perasaan anak dan istri saat itu seperti apa kok setelah tahu engkau ya, bapaknya masuk Islam syahadat? Seneng. Kita waktu itu ya saya pertama puasa itu ya agak ini juga, tapi alhamdulillah ya nyampe sampai sebulan nyampe. Jadi kita di ini sama anak sama istri nyampe juga gitu pertama puasa itu. Berarti pertama puasanya 2023 ya? Iya, pertama puasa saya waktu itu di sini suruh ngimanin orang traweh. Pernah saya. Pernah. Masya Allah. Katanya salah nggak apa-apa kok. Kalau traweh kan sunnah gitu. Salah nggak apa-apa. Itu kayak Pak Taga itu Ustadz nih bilang nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Pernah itu? Pernah. Gitu. Modalnya 2 ayat doang. Kita hafal 2 ayat doang modal waktu itu kemarin saya. Kalau sekarang ya banyak yang ayat saya hafal saya. Masya Allah. Pertanyaan terakhir kok, mungkin pertanyaan terakhir, apa sih yang ingin dicapai lagi nih di akhir, misalnya belajar sudah, fikih sudah dan yang lain, apalagi yang ingin setelah masuk Islam ini yang kau ingin pelajari itu? Jadi kalau saya semuanya udah bisa,
saya mau di sini juga mau ngajarin mualaf. Oh, jadi pengajar sini Mau ya. ganti mau ngajarin mualaf. Saya kan dulu diajar di sini. Aha. Jadi kalau ada mualaf baru, saya mau ngajarin. Aha. Itu aja. Jadi ya sebelum kita dipanggil, ya kan, sebelum kita balik ke Allah ya kita ya ada ilmu ya kita bagi orang. Itu aja loh saya.